Orang yang visinya jelas ini biasanya perjuangannya lebih mantap. Karena dia jelas targetnya kemana, ingin menghasilkan apa. Nah, ini menurut saya pelajaran untuk teman-teman semua. Ini kan semuanya pemimpin. Paling tidak pemimpin di levelnya sendiri-sendiri. Bahkan termasuk memimpin dirinya sendiri. Kunci kesuksesan kita pertama-tama adalah punya visi yang jelas. Hidupmu itu loh, targetnya apa, mau dibawa kemana. Ada kalimat yang jelas, yang populer dari Genghis Khan, yaitu tanpa visi atau tujuan, seseorang tidak akan dapat mengatur hidupnya, apalagi hidup orang lain. Jadi kita tidak akan bisa mengatur hidup kita, apalagi hidupnya orang lain, kalau tidak punya visi. Orang yang tidak punya visi itu kan orang yang tidak jelas hidup ini mau diarahkan kemana, ingin dijadikan apa. Orang yang tidak punya visi seperti ini, maka dia menjalani hidupnya seperti apa itu tidak jelas. Sudah cocok apa belum? Misalnya teman-teman, Pak, saya ingin jadi guru, saya ingin jadi dosen, saya ingin jadi polisi, saya ingin jadi apa. Itu kan target, namanya visi. Setelah matok target kan teman-teman melakukan apa saja yang mendekatkan pada target itu. Misalnya yang ingin jadi polisi sejak sekarang menjaga fisiknya, menjaga latihan mentalnya. Mungkin yang ingin jadi dokter mungkin sedikit-sedikit belajar tentang anatomi tubuh manusia dan lain sebagainya. Ini yang kita lakukan sesuai dengan tujuan yang kita target. Tapi kalau kita tidak punya visi, tidak punya tujuan, sampean melakukan apa itu ada gunanya nggak, cocok nggak, relevan nggak, itu kan tidak bisa dinilai. Misalnya, Pak, saya cita-citanya masih belum jelas, Pak, saya tidak punya target apa-apa, yang penting saya jalani saja. Itu kalau sampean prinsipnya seperti ini, sekarang melakukan apa saja, itu kan tidak bisa kita nilai ada gunanya atau tidak. Gunanya apa sampean main game tiap hari, gunanya apa sampean main medsosan tiap hari, gunanya apa, itu kan tidak jelas. Misalnya, Pak, saya nanti ingin jadi wakil rakyat, ingin jadi anggota DPR, misalnya mewakili rakyat saya, berarti saya harus punya jaringan yang luas, kemampuan komunikasi saya harus bagus. Maka saya sekarang rajin medsosan, biar pinter berkomunikasi yang baik. Lalu itu kan kelihatan, medsosannya itu ada gunanya dalam rangka matok tujuan yang tadi ingin jadi anggota DPR yang pintar berkomunikasi. Pak, saya ingin ahli bagian desain, saya ingin ahli IT, informasi teknologi, saya ingin jadi programmer game misalnya. Targetnya kan jelas. Maka main game tadi, misalnya teman-teman, kok kamu main game terus? Enggak apa-apa, karena targetku ke depan aku ingin jadi desain grafis atau aku ingin jadi ahli bikin program game. Nah, berarti main gamenya ini ada gunanya, bisa dinilai. Tapi kalau kita tidak punya target ke depan, apa saja yang kita lakukan sekarang tidak bisa dinilai. Cocok apa enggak, sudah benar apa tidak, sesuai apa tidak. Maka kata Genghis Khan, kalau tidak ada visi, tidak ada tujuan, orang tidak akan bisa mengatur hidupnya. Apalagi hidupnya orang lain. Hidupnya sendiri saja dia tidak bisa ngatur. Kalau memang sudah dipatok tujuannya, ya sudah istiqomah di situ. Semuanya dikerahkan untuk mencapai tujuan itu. Tapi tidak kaku. Tidak kakunya di bagian apa? Caranya, jalannya. Fleksibel saja. Situasinya mungkin berubah, kita ikut beradaptasi, menyesuaikan diri, tapi tetap dalam rangka menuju target tadi. Misalnya, Pak, saya tadi ingin jadi TNI, ingin jadi polisi, jadi agak harus menjaga fisik ini, tapi sekarang tidak bisa, Pak, olahraga lari-lari keluar, sepedaan keluar, zaman pandemi. Ya sudahlah, kalau gitu saya tak olahraga, di rumah saja, gerak badan di rumah, berjemur dari halaman rumah sendiri misalnya. Itu namanya fleksibel, tidak kaku.
Jadi yang utama, yang jadi visi, yang jadi tujuan, ini diistiqomahi meskipun jalannya, rinciannya silahkan menyesuaikan situasi masing-masing. Nah, ini yang dilakukan oleh Genghis Khan. Jadi beliau ini ngerti situasi, tidak buta situasi, sehingga tidak kaku, meskipun tidak mudah diombang-ambingkan, karena beliau ini konsisten pada tujuan utama. Ini konsisten pada pokok yang ingin dituju dan fleksibel pada hal-hal yang lebih rinci. Ini bagi saya mirip seperti prinsip yang pernah disampaikan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, yaitu angeli ananging ora keli, mengikuti arus tapi tidak tenggelam. Mengapa tidak tenggelam? Karena punya prinsip-prinsip, punya visi yang jelas. Tapi ya tetap mengikuti arus, ikut mengalir dengan zaman, tetap up to date, tapi tidak kehilangan visi.